Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah daring Prapaskah kedua GKI Taman Majapahit. Ibadah pada saat ini dengan tema Berani Percaya yang dipimpin oleh Ibu Rusmi Warnisega, Majelis GKI Taman Majapahit dan segenap jemaat GKI Taman Majapahit mengucapkan terima kasih. Ibadah hari ini, firman Tuhan dilayankan oleh Ibu Rusmi Warnisega dengan tema Berani Percaya. Ibadah sekolah minggu melalui kanal YouTube GKI Taman Majapahit setiap hari Minggu pukul 8.30. Ibadah sekolah minggu hari ini dengan tema Perjamuan Malam dipimpin oleh Evangelis Elia. Persekutuan Pemuda dipanggil untuk saling mengasihi. Pembicara Penatua Daryatun 28 Februari 2021 pukul 18. Zoom PARC Gabungan. Kehidupan setelah kematian. Pembicara Ibu Rusmi Warnisega, Rabu 3 Maret 2021 pukul 19. Lomba menghias telur. Untuk ketentuan lomba menghias telur dapat dilihat pada poster yang telah dibagikan oleh panitia Paskah. Juara 1, 2, 3, dan juara favorit dinilai dari likes terbanyak di Instagram. Pengumpulan foto ke panitia maksimal 7 Maret 2021 dikirim ke nomor yang tertera dengan keterangan nama peserta. Berita duka. Telah dipanggil Bapa di surga, Bapak Sugino Ayahanda Ibu Stefania Erlita pada tanggal 15 Februari 2021 dan telah dimakamkan tanggal 16 Februari 2021 di Wonogiri. Ibu Aulia Saleka, menantu Bapak Ibu Lukman Effendi pada tanggal 22 Februari 2021 dan telah dimakamkan tanggal 22 Februari 2021 di Bergota, Semarang. Ibu Sukari Jati, Ibunda Bapak Koko Kartiko dalam usia 87 tahun pada tanggal 18 Januari 2021 dan telah dimakamkan pada tanggal 19 Januari 2021 di Pemakaman Umum Karanglo, Blitar. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga duka. Komisi Kesenian, Lesson Music, piano, keyboard, biola, bass, drum, gitar. Diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat sesuai jadwal yang tersedia. Bagi yang ingin bergabung, bisa menghubungi nomor yang tertera dengan format nama dan instrumen. Demikian warta lisan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 5 ayat 1 sampai dengan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh
Umat Allah yang terkasih, ibadah kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat Allah yang terkasih, tema kita pada ibadah kali ini adalah berani percaya. Berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham saat Tuhan memperhitungkan percayanya ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham akan seperti bintang di langit, meskipun itu seolah mustahil karena saat itu Abraham sudah berusia lanjut. Sekarang mari kita merendahkan hati kita, seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang mengaku segala dosa di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh merindukan pengampunan dari Tuhan, Tuhan menyatakan anugerah-Nya sebagaimana tertulis dalam Mazmur 119 ayat 57 dan 58 demikian. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Mari sekarang kita masuk di dalam doa, mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, sekarang kami ingin meneduhkan hati kami, menenangkan hati kami serta seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu kami berdoa memohon hikmat dan pertolongan Roh Kudus agar memampukan kami untuk tidak hanya mengerti, memahami firman-Mu, tetapi menyimpan dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menurut kitab Kejadian 17 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 15-16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dilanjutkan ayat 15-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. yang hina dan tertindas, didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan,
yang turun ke dalam debu, kan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, memberitakan keadilan Tuhan pada bangsa yang akan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat ke-13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Allah yang terkasih, bacaan Injil di dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38, saya akan bacakan demikian Injil Kristus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya suka membaca dan mendengar firman Tuhan, tapi melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita saat ini adalah berani percaya. Kalau kita memikirkan tema ini, kata berani percaya, kenapa harus dikatakan atau kenapa kita harus mendengarkan sebuah tuntunan untuk kita berani percaya? Mungkin percaya itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sukar untuk dilakukan. Dan barangkali ada orang-orang yang tidak mudah percaya atau takut untuk percaya. Sehingga tema ini mengatakan berani percaya. Tentunya pemilihan tema ini dengan tujuan adalah bahwa melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, kita akan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk percaya. Sementara saya katakan tadi, di sisi yang lain tema ini mau mengatakan bahwa ada orang-orang, ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita menjadi orang yang takut untuk percaya, tidak berani untuk percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan-bacaan yang kita baca pada ibadah kita saat ini, yang kita awali dengan Kejadian pasal 17 ayat 1 hingga ayat 7 dan ayat 15 hingga ayat 16, itu mengisahkan kehidupan Abram ketika ia mendengar janji Tuhan. Di dalam bagian Kejadian 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dan ayat 15 hingga ayat yang ke-16 itu adalah janji Tuhan yang ketiga kalinya terhadap Abram. Dan di dalam bagian ini namanya Abram kemudian dirubah menjadi Abraham. Karena Allah berkata, "Engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa." Kita akan ingat ketika kali pertama Allah berfirman kepada Abram, memanggil ia keluar dari daerah tempat ia tinggal untuk menuju ke satu tempat yang ia sendiri tidak tahu. Tapi Tuhan berjanji kepadanya, "Aku akan menuntun engkau ke sebuah tempat, tanah yang aku janjikan kepadamu." Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Abram berusia 75 tahun. Pada kali pertama Allah memanggil dia dan Allah berjanji kepadanya bahwa aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Dan di janji yang berikutnya bahkan Allah berkata, "Keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan." 75 tahun usianya ketika ia mendengar janji Allah yang pertama itu.
Dan di dalam Kejadian pasal 17 ini dikatakan, usia Abram ketika mendengar janji Allah yang ketiga kali ini 99 tahun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu berarti sudah 24 tahun berlalu ketika janji pertama ia dengar bahwa ia akan menjadi bapa bangsa yang besar, bahwa keturunannya akan memenuhi bumi, bahkan dikatakan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Artinya apa? Tidak akan terhitung banyaknya. Tapi itu sudah 24 tahun berlalu dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa janji itu akan tergenapi. Dan kembali Allah mengulang janjinya kepada Abram di usia 99 tahun. Kamu akan menjadi bapa bangsa yang besar. Saya katakan, bagi Abram, dari pihak Abram, tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa janji itu akan tergenapi. Yang terjadi atau yang menjadi kenyataan dalam hidup Abram apa? Semakin tua, semakin sulit untuk menerima bahwa ia dan istrinya bisa memiliki keturunan karena usia yang semakin lanjut. Secara fisik, secara manusia, itu suatu hal yang mustahil untuk terjadi. Tetapi Allah tetap berkata kepada Abram bahwa engkau akan menjadi bapa bangsa yang besar. Dan Abram menerima janji itu dengan penuh percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kira ini menarik untuk tema ini, berani percaya, dan kemudian yang dicontohkan atau yang diberikan sebagai contoh teladan adalah Abram yang kemudian dirubah namanya menjadi Abraham. Karena percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu diantaranya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Juga berarti menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Itu artinya percaya. Dan di dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru, kata percaya berarti bukan hanya tahu, bukan hanya kenal, bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri, memasrahkan diri. Artinya apa? Abraham yang kemudian dicatat di dalam kitab Roma, bacaan kedua kita pada ibadah kali ini, Roma 4 ayat 13 sampai 25, ia disebut sebagai bapa orang beriman. Sebagai orang yang menjadi teladan dalam hal iman. Bahkan dikatakan dalam Roma pasal 4 ayat 18. Abraham itu tetap percaya kepada Tuhan meski tidak ada dasar untuk berharap. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya membaca ayat ini aja saya sampai tak lingkari di Alkitab saya. Roma 4 ayat 18, Abraham itu percaya, beriman kepada Allah bahkan meski tidak ada dasar untuk percaya. Betul Bapak Ibu, tidak ada dasarnya. Apa dasarnya? Hanya perkataan Allah yang ia lihat, yang menjadi kenyataan dalam hidupnya adalah dia bertambah tua, 99 tahun, apalagi istrinya sudah tidak mungkin memiliki keturunan. Secara manusia itu suatu hal yang mustahil. Tidak ada dasar untuk berharap bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi secara manusia. Tetapi Abraham dikatakan percaya kepada Allah, bukan hanya sekedar percaya, tetapi memasrahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya. Karena meskipun dikatakan dari pihak Abraham tidak ada dasar untuk percaya, yang menjadi dasar bagi Abraham adalah Allah sendiri dan janjinya. Jadi bukan apa yang saya lihat, oh ternyata saya sudah tua, istri saya juga sudah tua, Allah berjanji akan punya anak, impossible, mustahil. Tetapi bagi Abraham, dasarnya untuk percaya terus kepada Allah adalah Allah itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri dan janji-janjinya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau memang dasar kita percaya dan beriman kepada Allah adalah apa yang akan kita peroleh dari Allah. Jikalau dasar percaya dan iman kita adalah bukti atau tanda, Bapak Ibu, barangkali kita akan menjadi orang yang tidak berani untuk percaya seperti Abraham. Karena bukti atau tanda itu bisa saja tidak ada. Karena apa yang ada, yang kita hadapi justru berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya katakan, untuk berani percaya kepada Allah, maka dasar kita yang pertama-tama bukan mujizat, bukan tanda, bukan bukti, bukan apa yang kita akan dapatkan, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dasar percaya kita kepada Allah adalah Allah itu sendiri. Karena kita mengenal Dia, di dalam Mazmur yang kita nyanyikan tadi, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dialah pemilik segala sesuatu. Karena kita tahu, karena kita kenal, Dia Allah yang besar, yang maha kuasa, tidak terbatasi oleh apapun. Dan karena kita percaya, kita tahu bahwa janjinya adalah ya dan amin, maka kita berani percaya kepada Allah. Apapun kondisi, kenyataan yang sekarang kita hadapi, seberapa berbeda pun kenyataan yang kita hadapi, kita akan tetap percaya Bapak Ibu. Kita akan berani karena dasar kita bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dapatkan, bukan pengalaman kita, bukan tanda, bukan mujizat, bukan apa yang kita harapkan, bukan. Karena dasar percaya kita adalah Allah itu sendiri. Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, entah dengan cara apapun. Karena Dia sudah berjanji, karena Dia sudah berfirman, Dia akan menepati janjinya. Itu yang menjadi dasar kita. Sehingga Abraham menjadi seorang yang berani percaya. Keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Anak satu pun belum punya, bagaimana bisa? Tetapi Abraham tahu siapa Allah yang berfirman kepadanya. Allah dan janjinya ia pegang di dalam hidupnya. Sehingga akhirnya kita melihat happy ending ya, bahwa akhirnya kemudian Allah menggenapi janjinya dalam kehidupan Abraham. Tetapi bukan itu yang membuat Abraham tetap berani percaya, tetapi bahwa Allah itu sendiri adalah Allah yang ia percayai, Allah yang kepadanya ia memasrahkan seluruh keberadaan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau sekarang kepada kita ditanyakan seberapa berani kita percaya kepada Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam keadaan sakit dan kemudian secara medis dokter berkata tidak ada obat, tidak ada pengobatan yang pasti akan menjamin kesembuhan. Ketika kita berada di dalam kesulitan hidup yang seolah-olah gelap, tidak kelihatan kapan kesulitan ini akan berakhir, kapan badai ini akan berlalu, kapan perahu hidup kita ini akan berjalan tanpa goyangan dan terpaan angin dan ombak yang besar. Semua gelap. Ketika hidup kita dipenuhi dengan berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan, dalam hidup berkeluarga, di dalam pekerjaan dan usaha kita, terlebih saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam masa pandemi virus corona ini, dikatakan kedepannya segala sesuatu menjadi tidak pasti. Tatanan kehidupan berubah, bisnis berubah, saya juga tidak tahu sih, tapi kita bisa melihatlah perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Seberapa berani kita percaya kepada Allah. Ada orang-orang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang Kristen juga yang mengatakan, saya akan
percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau Engkau memberikan saya tanda, Engkau memberikan saya bukti. Saya mengatakan bahwa tanda atau bukti itu tidak ada. Bisa jadi ada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi saya mau menantang Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada tanda, kalau tidak ada bukti itu, kalau tidak ada apa-apa sama sekali yang menunjukkan bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi, bahwa jalan keluar itu akan terlihat, bahwa kesulitan pergumulan kita itu akan mereda, tersingkir dari kehidupan kita. Jikalau itu tidak ada, seberapa berani Bapak Ibu Saudara percaya kepada Allah dan tetap percaya apapun yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya kira bagian firman Tuhan atau tema percaya ini bukan hal yang baru pertama kali kita dengar. Tetapi menarik adalah bahwa saat ini di dalam ibadah ini kita ditantang seberapa berani kita percaya kepada Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 yang kita baca tadi, itu Petrus dikatakan ya, ketika Yesus menceritakan bahwa ia akan mati, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, mati, dan kemudian Yesus mengatakan bangkit sesudah 3 hari. Tapi Petrus yang punya pemikiran sendiri tentang Yesus Mesias kok kalah. Jadi pengikut Mesias kok akhirnya mendapati kenyataan yang penuh dengan penderitaan dan dalam tanda petik kekalahan seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Ia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Bahwa sekali-kali itu tidak akan terjadi. Kita akan tampil menjadi orang, ya, kelompok yang akan meraih kemenangan. Ya, engkau tidak akan mungkin ditangkap, disiksa, menderita dan mati. Tidak akan mungkin terjadi itu Tuhan. Yang terjadi adalah kita akan maju terus, kita akan bangkit dalam kemenangan. Semua orang akan mengikut engkau dan kita akan bisa membangun sebuah persekutuan, sebuah grup, sebuah kelompok yang semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar dan akan menuai kemenangan di dalam segala hal. Itu yang ada di dalam bayangan Petrus. Penderitaan, kesusahan. Wah, no way, kata Petrus. Tidak Tuhan. Dan Yesus menegur Petrus dan mengatakan itu adalah pikiran iblis. Ya, itu bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus juga tidak berani untuk tetap percaya dan mengikut Yesus ketika ia harus masuk di dalam penderitaan, bahkan menghadapi kematian gurunya, Yesus, Sang Mesias yang ia harapkan menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel. Petrus hanya menginginkan hidup yang senang. Ketika harus berhadapan dengan penderitaan, kesusahan, dan bahkan kematian Kristus, Petrus tidak berani dan tidak siap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa jalan kemuliaan yang ditempuh oleh Yesus adalah jalan menuju salib. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus pun, yang percaya dan mengikut Yesus akan berjalan di jalan yang sama. Oleh karena itu, hari ini kita ditantang, betul ditantang Bapak Ibu Saudara. Seberapa berani kita percaya kepada Yesus hingga mengikut Dia sampai ke atas kayu salib. Beranikah kita? Atau kita berkata, Tuhan, nek bagian susah-susah, menderita, aku tidak akan mempertaruhkan dan menyerahkan hidupku sepenuhnya. Saya akan mengandalkan upaya-upaya saya akan mengandalkan koneksi-koneksi saya. Dan Tuhan, saya akan punya banyak harta, saya punya banyak kemampuan-kemampuan. Saya akan mengandalkan itu. Saya tidak mau ada di dalam jalan
penderitaan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi itu bukan pilihan. Kita tidak bisa memilih seperti itu. Kalau kita mengatakan, saya mau mengikuti Yesus, saya mau percaya kepada Tuhan, maka jalan itulah yang harus kita tempuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari kisah Abraham kita melihat bahwa setiap orang yang beriman dan percaya kepada Allah, mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Bahkan di tengah kekelaman hidup, pergumulan, penderitaan, kesusahan, pasti akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Percaya dan beriman kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Itulah janji Tuhan kepada kita. Tapi kapan? Pertanyaannya begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kapan? Abraham, Bapak Ibu Saudara, dalam bagian yang kita baca tadi sudah menunggu berapa lama? 24 tahun. Dan masih lama itu belum. Masih lama lagi kemudian janji itu baru tergenapi. Mungkin Abraham juga bertanya, kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Tetapi saya kira apa yang kita teladani dari Abraham adalah keberaniannya untuk tetap percaya, keberaniannya untuk terus mengarahkan hidupnya kepada Allah yang telah berjanji. Dan lihat apa yang kemudian ia terima di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan menantang kita. Firman Tuhan bertanya kepada kita, berapa lama kamu sudah mengikut aku, kata Tuhan. Berapa lama saudara ya? Saya ini 40 tahun lebih sudahan ya, mau mendekati 50 saya ini saudara. Sebegitu lamanya lah saya percaya kepada Tuhan. Bahkan sejak dalam kandungan ibu saya ya, karena saya lahir dalam keluarga Kristen. Tetapi setelah sekian puluh tahun itu, apakah sekarang pada detik ini saya mengatakan saya lebih berani dari kemarin-kemarin? Mestinya iya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ia Allah yang setia, Ia akan memenuhi janji-janjinya. Saya selalu punya pengalaman itu dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika menghadapi satu situasi di mana tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika harus melangkah dan harus menjalani satu tahap dan kemudian tidak tahu bagaimana saya harus menyelesaikan ini semua. Tetapi saya selalu berkata kepada diri saya, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara, asal kita percaya kepadanya. Hal yang mustahil pun akan dibuat menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu pengalaman saya. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara yang terkasih mungkin punya pengalaman yang sama seperti itu. Atau kalau belum, marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka hati kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau selama ini aku hanya percaya ketika hal-hal yang baik terjadi dalam hidup saya, Tuhan, ketika selama ini saya hanya percaya kepadamu, sekitar 50% lainnya adalah saya percaya kepada harta saya percaya bahwa saya punya uang di bank, saya percaya bahwa hidup saya tidak akan sukar lah sampai 7 turunan sekalipun, terjaminlah hidup keluarga saya ini. Tapi Tuhan, saya mau betul-betul percaya, karena itu bisa jadi dalam satu hari hilang begitu saja. Dan kalau itu hilang begitu saja, saya ada dalam situasi yang paling menderita dalam hidup ini. Tuhan, mampukan saya untuk tetap berani percaya kepada Engkau. Bapak Ibu, itu yang kita minta di dalam kehidupan kita. Karena percaya Bapak Ibu bukan hanya soal kognitif pengetahuan, tetapi juga soal afektif, rasa, perasaan hati, dan juga tingkah laku. Artinya
Kita percaya, kognitif kita tahu siapa yang kita percaya. Kita merasakannya, kita menghayatinya dalam hati kita, hidup kita. Dan kita juga mewujudkannya di dalam tindakan kita sehari-hari. Percaya itu menyangkut hal semacam itu. Artinya apa? Utuh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan sungguh indah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, marilah kita percaya kepada Tuhan. Dan bahkan ketika kita mengatakan, Tuhan, saya tidak sanggup untuk percaya, saya berkata kepada saudara, mari beranilah percaya kepada Tuhan. Meskipun saat ini belum terlihat seperti Abraham, tetapi yakinlah karena Dia Allah yang maha besar, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan Dia Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan siang ini kami datang kepadamu. Kami hendak berdoa untuk pekerjaan-Mu Tuhan, agar pekerjaan-Mu makin hari makin bertambah maju, dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan Tuhan, baik itu pergumulan perekonomian, pergumulan kehidupan. Engkau tolong Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan, supaya mereka boleh mendapat pertolongan dan mereka boleh memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan yang sedang berduka. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, yang sakit maupun di rumah maupun di rumah sakit, Engkau akan jamah, Engkau akan sembuhkan Tuhan, supaya mereka boleh kembali ke rumah tangganya dengan sehat, tidak kurang suatu pun apa. Yang orang sedang berduka, Engkau pun tolong Tuhan, berikan penghiburan Tuhan, agar mereka boleh rasakan penghiburan dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada keluarga yang sedang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Mari Tuhan, Engkau tolong Bapak Presiden kami beserta wakilnya, beserta seluruh jajarannya Tuhan, bahkan seluruh gubernur-gubernur yang ada Tuhan, sampai tingkat RT RW Tuhan. Berikan mereka hikmat akal budi dari surga untuk memimpin Indonesia, agar Indonesia boleh kembali Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dijauhkan dari segala Tuhan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, tapi Engkau menyertai Indonesia supaya Indonesia boleh merasakan kemakmuran kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan yang saat-saat ini wabah corona belum selesai. Tuhan, Engkau campur tangan. Biarlah Engkau lalukan Tuhan segera wabah corona ini, supaya semua bangsa Indonesia boleh mengalami kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, di dalamnya kami juga boleh bebas berbakti bersama-sama dengan anak-anak-Mu seiman ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Mari kita akan doa untuk persembahan. Bapa dalam surga,
Kesempatan siang ini juga kami berdoa untuk persembahan Tuhan. Tangan-tangan yang sebentar akan mempersembahkan persembahan untuk Engkau. Engkau akan berkati Tuhan. Seberapun mereka bawa kepadamu, kami yakin Tuhan, Engkau akan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat Mazmur pasal 136 ayat yang ke-26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat tayangan berikut. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Umat Allah yang terkasih, sekarang marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kemudian kita kembali ke kehidupan kita masing-masing untuk hadir menjadi saksi-saksi yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, dan untuk itu bersama mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kuasanya, Dia menjaga yang